Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan JP Golfis Jakarta. Gua mau liatin kali ini gua mau coba sortir Yukin gitu ya. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih keseruan di JP kalau lagi nyortir itu seperti apa. Nah, kali ini gue pengen tunjukin. Kita lihat langsung aja ya. Siu, bye. Ya, Ryukin ini gue cetak sebelumnya ya. Ini tanggal tetas yang gue catat di sini itu semuanya tanggal tetas. Ryukin di sini netes tanggal 15 bulan 7 2024. Nah, ini sekarang gue video. Ini sekarang posisinya di tanggal penuh nih, sampai penuh. Sekarang itu sudah tanggal 9, tanggal 5, sorry. Tanggal 5 ya. Nah, gue pengen kasih kalian tunjukin seperti apa sih keseruan di JP kalau lagi nyortir. Bentar. Nah, ini dia. Belakang belum kelihatan ya. Oke, gue bersihin dulu. Tuh, kalau mau lihat dari atas. Ini gue baru serok pertama, nanti gue dibantuin sama tim. Ada Bor, ya kan? Ada kakak Pendi, juga ada kakak Lucky. Ya, pokoknya nanti kita keroyok, kita bongkar ini, kita sortir satu-satu, kita ambil yang terbaik, kita taruh di sana, no. Tuh gitu, biasanya gue size gini, begitu udah size 3-4 cm gue coba langsung pilih ikan-ikan yang terbaik dari size segini loh, langsung ke sana. Kebayang kan seperti apa ya? Begitu langsung aja gue liatin ya. Sebenarnya sih simpel ya banget lah, nggak bingung. Rikin, demekin itu kan identik dengan ikan yang punuknya itu tinggi. Bentar, gue kasih lihat biar agak jelas. Nah, gimana, kelihatan belum? Nah, ini nih, kelihatan nih. Oke ya. Ya, ini kurang lebih berarti usianya kalau di tanggal sekarang itu kurang lebih 3 minggu. Nah, seperti apa ikan yang gue ambil? Gua coba pilih, nanti baru gua tunjukin. Nah, ini ada nih, ini kelihatan yang bagus. Bentar, gua coba. Nah, kelihatan nggak ya? Emang kalau sendiri itu videoin agak susah, tapi nggak masalah ya, kita kelihatan ya dari anatominya ya. Nah, tuh gua selalu ambil yang pertama basic anatominya bener dulu. Misalnya ekornya rapi, nggak jingget, anal ada di dalam gitu, nggak keluar, dorsal nggak bengkok. Baru nanti kalau di Ryukin itu kan apa ya, perubahan bentuk badannya itu kan gue bilang termasuk signifikan. Yang tadinya nih flat lempeng sama gitu ya, kayak burayaknya rancu, oranda. Nah, sama, tapi ketika dia sudah bertambah usia, bentuknya makin berubah. Nah, ini salah satunya kan yang gue ambil tuh. Jadi dari bagian depan sudah kelihatan tebal, terus ya punuknya juga sudah kelihatan, kepalanya juga cenderung lancip, kecil ya, nggak tebal kayak demekin. Ini yang gue ambil. Nah, ikan-ikan yang kayak gini nanti gue siapin, gue kumpulin, lalu nanti gue taruh ke tank yang di sana. Nah, tuh usia 3 minggu gue udah mulai naikin tuh gitu ya, 3-4 minggu gue udah naikin ke situ. Gue rawat selama 1 bulan. Setelah 1 bulan perawatan di sana, baru nanti gue keep di tank di sini gitu. Nanti di sini juga. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau udah 2,5 bulan kayak begini, baru gue rilis. Nah, ini kebetulan kan jenisnya oranda ya, begitu. Jadi kalau di JP, Mas Bor senyum dong. Dia pemain cupang ya. Kalau dulu nakal, sekarang udah agak jinak, alhamdulillah gitu. Jadi semua di JP yang tadinya nakal-nakal jinak semua, alhamdulillah di sini mah gitu. Terus seperti apa ikan yang dibuang? Nah, gua ambil contoh lagi kayak gini. Bentar, gue serok dulu biar enak. Nah, dari kecil ikan seperti ini gue buang. Ini ya jelas nggak ya? Gue agak susah karena gue sendiri ini meganginnya ya. Bentar, coba gue fokusin. Nah, ini ikan-ikan yang gua buang gitu, gua keluarin lah ya, gua out. Kenapa demikian? Pertama, bentukan ekor dari kecil aja udah masuk kategori kalau gua bilang nggak sempurna, cacat gitu. Dibilang cacat sih nggak, jadi
ekor atas nempel, ekor bawahnya yang baru belah begitu. Terus sudut ekornya juga kurang dari 45%, 45 derajat. Nah yang kayak begini, nah ini gue buang, jadi nggak digedein, jadi jangan khawatir. Terus juga gue selalu berusaha menyajikan ikan-ikan terbaik yang buat dirilis. Kenapa demikian? Gue nggak pengen ngecewain pelanggan bayar-bayar gue, jadi gue selalu ambil, nah ini lucu nih, ikan-ikan yang potensi riukin sama demekin itu kan identik sama ikan kebalik atau nungging ya. Gue pastikan sama kalian yang kita rilis itu menghindari yang seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir. Terus kalau ada trouble, jadi di JP trouble, ngomong aja, tenang, di JP santuy tuh ya kan. Dari kecil aja udah kelihatan punuknya udah naik-naik tuh, udah nongol-nongol ya. Nah gue deketin lagi contoh ikan yang contohnya tebal. Nah ini tebal ya kan, punuknya juga sudah tinggi ya tuh, kepalanya bagus, sudut ekor bagus, dorsal bagus, rapi. Nah yang kayak gini-gini gue pilih. Nah akan gue rawat atau gue progres nanti, bukan maksud dibandingkan, tapi gue menjaga untuk tetap aman. Karena kalau di gua itu, di sini gue lebih apa ya, gue lebih pede dengan keeping di akuarium. Kalau untuk ikan-ikan kecil lebih terkontrol sih gitu ya, lebih terkontrol sama gua. Ya jadi begitu guys, kalau di Ryukin itu ya. Jadi kita ngambil yang terbaik nih, kayak gini-gini nih tuh, ganteng. Ini brotail nih, karena memang gue sisipin kemarin ada jantanan yang brotail ya. Nah, masih kakak Lucky masih nyerok gitu. Terus juga nih, nah ini gue suka, nah dari kecil dia balance ya, atas bawah, pangkal juga bagus. Yang nggak dipakai itu kayak gimana? Nah ini gue ambil contoh nih yang nggak dipakai nih. Ini jadi bagian bodi bagian atas itu tidak lebih besar dari bagian bawah. Nah, maksudnya jauh begitu. Gue ngubernya itu minimal itu kalau bagian atas ya 2/5 lah. Jadi kalau perut masih 3/5 nya nggak apa-apa, tapi kalau udah lebih dari 1/3 begini, atasnya kecil gitu, apalagi pangkalnya kayak gini ya, terlalu ngeflat, kurang turun sedikit. Nah ini gua keluarin gitu. Nah ini gua kasih contoh, gua udah kumpulin ikan-ikan yang gua anggap ini kalau di JP itu nggak layak digedein gitu. Pertama ini nggak begitu jelas ya, karena backgroundnya kebetulan biru gitu, paparan cahaya mataharinya juga yang banget nih. Nah bentar tuh, pertama dari pangkal, kedua aksesorisnya ada yang kurang rapi gitu kan gitu, atau kepalanya itu jadi kayak kepala demekin misalnya gitu ya, agak pendek, bulat, tebal gitu. Karena Ryukin gue ngejar palanya itu kalau bisa agak lebih kecil dan lancip, angka 7 lah, angka 7 gitu. Tapi karena memang anatominya bagus, jadi kelihatannya kalau di video bagus ya. Nah gitu. Nah ini ikan yang gue gedein gitu. Jadi minusnya itu misalnya dorsalnya agak bengkok, dari kecil udah agak bengkok, atau ekornya gitu kan agak masuk, atau analnya keluar atau gini. Jadi yang sudah jelas dari kecil ada minus, di JP itu nggak digedein. Gue fokus ngegedein ikan-ikan yang benar-benar gue pilih gitu. Speknya itu ya arahnya bisa digroom buat teman-teman kontes lah ya. Karena dari ikan yang rapi aja, dari saya segini, nanti tambah gede, tambah rapi gitu, apa tambah besar bentuknya, itu kan juga tetap ada yang downgrade kan. Yang downgrade-nya itu nanti jadinya
kelihatan tuh gitu. Kalau misalnya downgrade-nya parah, keluar dari pensi ya harus gue keluarin gitu. Tapi kalau yang masih enak buat dijual pensi, gue jual pensi misalnya dorsalnya agak doyong sedikit atau apa. Nah itu yang minus-minus kecil kayak gitu aja gue nggak jual dengan bahasa progres, tapi udah jauh dari itu gitu. Jadi ya begitulah teman-teman, jadi tahu nih sortiran JP itu seperti apa. Kita ketat kayak gini kan, panjang tapi anatominya bagus gitu kan. Nah ini kalau yang sudah terbiasa riukin, walaupun size nya masih segini nih ya 34 cm, tapi ini tuh nanti naik lagi nih hamnya, karena genetik bapaknya emaknya memang tebal-tebal gitu, jadi bagus. Dan gue selalu nyari yang minimal seperti ini minimal. Jadi dari kecil, dari belakang itu kecil, ke depannya itu makin besar melebar, proporsi badannya bagus, dorsal aman, ekor aman, anal aman, kepalanya juga bagus. Nah ini yang kayak gini-gini yang gue ambil gitu. Dan kebetulan memang nih bednya lagi bagus-bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Jadi buat teman-teman tungguin aja rilisannya ya. Ganteng ya, tuh ganteng-ganteng ya. Ya gitu aja sih ya, karena ini masih banyak banget tuh. Kita kejar tayang, nanti gua videoin lagi lah pokoknya hasil ikan terbaiknya. Nanti gue videoin di satu tank biar teman-teman bisa lihat ya. Lanjut lagi.